Kemudian kita akan meneruskan pelajaran kita malam hari ini tentang sifat 20, yaitu sifat yang ketujuh. Bacaannya adalah qudrat atau qudrah, artinya kuasa. Maka lawannya kuasa adalah ajaz. Arti ajaz adalah lemah. Allah Ta'ala itu pasti kuasa, pasti mampu terus. Cuma ini kan ada tiga yang bertali temali, pasti berhubungan. Bila Allah itu mampu atas suatu, pasti dia menghendakinya. Bila Allah menghendaki suatu, pasti dia tahu dengan suatu itu. Jadi bila di alam semesta ini kan ini yang Allah perlakukan adalah alam semesta ini. Yang Allah perlakukan, yang Allah kuasai itu adalah alam semesta. Bila ada kejadian, apakah itu kejadian ada atau ditiadakan? Nah, yang ada timbul ada kan, atau sudah ada lalu hilang. Itu adalah tandanya Allah kuasa. Karena Allah kuasa, Allah melakukan, mengadakan atau meniadakan itu. Nah, maka ini bukti adanya suatu yang ada atau tiadanya suatu yang menjadi tiada, itu adalah bukti Allah kuasa. Nah, bila Allah itu menguasai, lalu Allah Ta'ala melakukan, Allah melakukan itu kuasa, artinya Allah melakukan pasti kuasa. Bila Allah melakukan, pasti Allah menghendaki. Kada mutuhan, kada bakhandak. Tang timbul kayak ini aja. Ada aku tadi kayak ini aja. Oh, kayak itu Tuhan. Pasti Allah itu menghendaki. Bila Allah menghendaki, pasti tahu lawan sesuatu yang ia kehendaki, yang ia kuasai. Jadi tiga sifat ini bertali temali. Tapi kalau Allah tahu, pasti berkehendak lah. Belum tentu. Allah tahu, pasti berkehendak lah lawan yang ketahui. Belum tentu. Bisa Allah ketahui itu dikehendaki, bisa Allah ketahui itu kada Allah kehendaki. Allah mengetahui misalkan apabila si fulan ini misalnya kan tulak, lalu di tengah jalannya karena musibah misalnya kan. Nah, Allah mengetahui karena kayak ini kan anunya selok-beloknya kejadian. Nah, tapi Allah kadang menghendaki. Nah, bila kadang menghendaki tentang jadi ya tulak loh kan. Ya kah? Nah, manapakah orang acara nabi nanang rami bener kan? Kada maksiat, hendak ada tulak. Nah, Allah tahu bila nya tulak karena di sini kejadian ya suatu hal yang ada bagus, yang macam merugikan lawan dirinya. Nah, apakah Allah menghendaki? Adakah Allah kada menghendaki? Kada tulak. Padahal dalam Allah mengetahui kalau nya tulak ini akan terjadi, kan? Tapi kada tulak, maka kada jadi tulak, maka kada dikehendaki. Nang diketahui Allah tuh kada dikehendaki Allah. Itu kan? Nah, bila Allah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu pasti terjadi. Itu lazim sudah. Bila Allah menghendaki sesuatu, sesuatu pasti terjadi. Bila terjadi sesuatu, pasti itu adalah perbuatan Allah. Allah kuasa. Bila Allah kuasa, pasti Allah menghendaki lawan yang dikuasainya. Itu. Ada pulang Allah itu menyuruh, tapi kada menghendaki. Kada sama tuh lah. Jadi antara Allah menghendaki lawan menyuruh itu kada sama, nyatakan enggak? Antara Allah menyuruh lawan menghendaki itu kada sama. Allah menyuruh kita ini beriman. Kita contohkan Sayyidina Abu Bakar. Allah menyuruh Sayyidina Abu Bakar itu beriman. Akhirnya beriman kita Abu Bakar beriman. Berarti Allah menyuruh Sayyidina Abu Bakar beriman dan Allah menghendaki Sayyidina Abu Bakar itu beriman. Ya kah? Ini kita belujur kan? Nah, artinya pas kan ada keduanya ada pada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Allah menyuruh Abu Jahal beriman. Bagaimana lah? Nah, patang kata Abu Jahal bagaimana? Padahal Abu Jahal disuruh beriman. Nah, patang kata bagaimana? Abu Jahal disuruh beriman. Patang kata bagaimana? Apa? Allah ada menghendaki. Nah, berarti antara perintah lawan kehendak belum tentu seia dan sekata seira. Cuma bila Allah itu menyuruh pasti baik antara dua atau antara wajib atau sunat. Standarnya lah standarnya.
Bila Allah menyuruh, pasti perintah Allah itu baik. Tapi kalau Allah berkehendak, Bang, pasti baiklah. Nah, bagi kita pasti baiklah. Bila Allah berkehendak, nah dikehendaki Allah Ta'ala pasti baiklah. Bagi kita pasti baiklah. Bila Allah itu berkehendak lah sesuatu dikehendaki Tuhan tuh, nah bagi kita pastilah baiklah. Buktinya ada tangis aja noleh. Nah betangga itu aja, kedua-dua sebenarnya aja. Iya aku lewasin aja, unting noleh, berharap deh, hanya kawannya, dah aja, kawan juga aja, soalnya musuhnya aja. Apa aja kawan juga namanya panjatnya kan. Kawan juga nyeleding sananya deh. Ujar kawan kalau janur kuning belum dipasang maka masih dapat diselingkuh, ditikung. Kalau kawan kalau janur kuning belum dipasang masih kawan diseliding ditikung mana. Nah, kawan dia panjatnya lah. Lalu menangis karena itu kehendak Allah. Kan pacangan saudara macam dekat dah, saya lebih orang itu kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu belum tentu kita senang atau belum tentu kita menanggapinya baik. Nafsu kita kan kadang menilai ada baik. Nah itu. Nah, Allah Ta'ala itu bisa aja menghendaki kan kejadian apa aja di bumi ini lah. Kan apa aja banyak orang maksiat ya berhembur di dunia ini. Mau dihitung aja orang maksiat bilang 9 banding 1. 9 binting orang 9 tempat orang maksiat, 1 tempat dia orang mengerjakan ibadah. Kenapa itu aja? Itu semuanya kehendak Allah. Bolehlah nyambet lah. Boleh kita belajaran, Bang. Kita belajaran, Bang. Boleh nyambet lah. Namun kita belajaran jangan toh lewat kan di mana di Banjar kan. Dis. Boleh tuh diskotik tuh kehendak Allah tuh. Tampilnya sudah. Poh tampilnya. Dapat udah tampilnya enggak? Kehendak Allah Taala kemana tampilnya dia kan. Itu boleh gitu. Disambat-sambat boleh. Itu main di hati aja sudah. Nah, hal-hal yang ada baik itu tidak maksiat terjadi. Oh, ini kehendak Tuhan Bang juga. Cuma syariatnya apa? Maksiat itu kita jangan suka. Kita disuruh Allah Taala 2 permainan. Permainan zahir, maksiat itu harus kita benci. Engkawa kita tagur. Bila ada kita doakan supaya sampai hati kita kada senang. Itu permainan zahir katanya. Permainan batin apa? Kita yakini kemaksiatan itu terjadi, tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah. Cuma Allah itu bila berkehendak pasti ada hikmah. Kita mengerti hikmah Tuhan. Kita ada ngerti. Bila Allah berkehendak pasti ada hikmahnya. Cuma mun taborong nang nyaman yang mana lo kan ini kah hikmahnya aja aku dikehendaki Tuhan sugih ni aja. Ya mana lo kan mangitik aku saninya aja. Intonya mana? Mun taborong nang tadi kan nang kawan manikong tadi kayak apa kan? Ini kah hikmahnya aja aku aja ditikong kawan nih. Anu hilang lama harapan seorang kan. Ini apa hikmahnya? Tahi mata kan mana? Tahi mata bilang meracap di mata lo kan. Apa tanu nangis tak ingoy nih mas berhamburan nih taweng lo kan. Ada aja hikmahnya kan, cuma kan merasa belum lah. Jadi apa aja perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Paham sudah? Bila Allah melakukan pasti Allah menghendaki. Bila Allah menyuruh belum tentu Allah menghendaki. Ya kah? Bila Allah menyuruh belum tentu yang disuruh itu dikehendaki Allah. Kan Abu Bakar disuruh beriman. Berarti Allah menghendaki Abu Bakar. Allah menyuruh Abu Bakar beriman, Abu Bakar Allah kehendaki beriman. Tapi ketika Allah menyuruh Abu Jahal beriman, ternyata Abu Jahal kan beriman, berarti kan dikehendaki Allah Abu Jahal beriman. Padahal disuruh. Tapi Allah kan menghendaki terjadi nangnya suruh toh. Jadi beda antara kehendak Allah dengan perintah Allah. Itu beda. Jangan disamakan telah. Karena bila kita menyamakan pas akhirnya bila baik ya itu perbuatan Allah. Jangan baik. Nah, kan kalau nyenang kita samakan antara perintah lawan kehendak Allah. Nah, disinilah bubuhan Mu'tazilah itu sesat. Karena Mu'tazilah itu beranggapan bila nang baik-baik itu perbuatan Allah. Bila kada baik disir hamba aja begawi. Dasar hamba itu puasa, bagi maksiat. Bila baik-baik hanya Tuhan nang menggawi. Akhirnya pas Tuhan kalah loh nih. Buktinya sealaman nih banyak maksiat daripada ibadah ya kan. Banyak maksiat daripada taat. Camuh jadinya kan.
Berarti iblis itu kan di sini aja punya kekuasaan. Kebanyakannya iblis berhasil menggoda manusia. Nah, ini kesesatan Mu'tazilah karena mereka pilih sehingga mereka ketika baca surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Itu bunyinya min syarrin ma khalaq. Itu baca Mu'tazilah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dengan Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarrin, dari kejahatan apa saja. Ma khalaq, bukanlah ciptaan Allah itu. Ujar Mu'tazilah. Padahal baik dan buruk semuanya adalah perbuatan Allah. Boleh disambat kalau kita waktu belajar. Sudah di luar jangan digini sambat. Ya tadi camuh kan orang maksiat disambatnya juga kan perbuatan Allah. Camuh itu taganya dosa nyambat itu pada orang lagi maksiat. Kan orang maksiat rame kan disambatnya bunyi itu maksiat ya kada Tuhan mengawakan kada kawa aja. Nang menyambat diganda dosanya pada nang bunyi maksiat sanata. Karena apa? Mau hulut lawan tauhid, mau hulut lawan perbuatan Allah. Jadi mainnya dalam hati aja. Kita kada kawa kan dikembali. Ini adalah perbuatan Allah. Hatinya main nah itu kan. Nah, maka lawannya adalah ajaz. Allah itu mustahil lemah. Apa aja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka Allah Ta'ala itu mustahil lemah. Arti lemah apa? Pada kawa menggewi mustahil menggewi. Kawa taros asalnya pakai hendak aja kawa taros. Berarti nak ada terjadi itu Allah kada menghendaki loh kan? Nak ada terjadi itu Allah kada menghendaki walaupun inteng benar kan? Inteng benar gewiannya. Napa aja unik apa nih misalnya apa ya membuang ratek kan? Buang ratek nih di meja ada ratek nah. Sudah udah mantap dan membuang. Mana udah biar mengambil ya orang ada di hiau di luar oh hiau sini lo aja. Cair ya. Kalau wareng nanti ke sana kan kada jadi buang ratek. Pada rateknya barangnya halus benar oleh salih itu antara bang tapi Tuhan kada menghendaki ratik ada di meja loh kan itu saking apa aja di dunia ini yang terjadi itu semuanya adalah kehendak dan perbuatan Allah. Nah inting jen minta kada menghendaki parai ya kan membuat ratik sekali itu gitu buang deh sakanya apa nanti ke sana asik di sana kan nah kita judenan aja mana menikmati nang bicair aja nah pas bakso berenang loh kan pada salah bakso berenang itu bakso betianan kalau bakso berenang itu keluar bakso halusnya. Ini dalam bakso ada bakso halus. Itu bakso betianan karena jangan di sekolahan tahu aku. Itu bakso betianan apa aja. Kan bakso berenang punya nyambet leh. Nang ada berenang itu keluar baksonya kan. Bakso halus tak keluar. Bakso berenang. Amun di dalam masih itu bakso betianan dalam bakso ada bakso loh nah. Kalau bakso berenang meledak leh dimakan leh. Kepada sen aja bang leh. Ini meledak bibirnya. Napa dalil Al-Qur'annya loh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu yang baharu. Nang dikuasai Allah itu adalah makhluknya sabarataan. Napa aja mau Allah Ta'ala itu dikuasai Allah berdasarkan kedatangan kawabe iling-ilingnya. Kata kabilingnya apa aja innal qalba baina asabi'a min innal qalba bainal usbu'aini min asabir rahman innal qalba bainal usbu'aini min asabir rahman atau kama qala nabi sesungguhnya hati semua makhluk itu di dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Bunyinya ada ngerti juga kan tafsirnya lah. Cara harfiah itu artinya kan itu selamat sudah kan? Selamat sudah itu arti lo kan? Innal qalba bainal usbu'aini min asabir rahman. Sesungguhnya hati semua makhluk itu di dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Karena hati hendak ke kanan, Allah Ta'ala menghendaki ke kanan hatinya. Allah Ta'ala menghendaki ke kiri hatinya kan. Tak kawa kata kawa bapak melawan. Bila Tuhan menghendaki hati itu kemana bapaknya berhadap kepada palingnya itu semuanya Allah menentukan. Maka hati itu kan mengontrol manusia dan makhluk yang lainnya kan hati itu kan bila hati itu kayak ini hati ikut yang lain itu Allah menentukan semuanya itu sehingga kata ulama penangaran ikhlas itu kada kawa diusahai. Ikhlas itu adalah karunia Allah. Maksud kada kawa diusahai itu artinya kada kawa kita bila berusaha dapat ikhlas belum tentu. Kalau begawi kan ya bos nabi kalah sebuah samari mahampalas berapa aja
20.000 kan, nggak tampalas kan licin deh, kayak bos, sep ya bos, nah 20.000 kan, atau karena aja kami sih bisa cair kan, nah misalnya kan, itu kan kawah diusahain kan, begawi kawah diusahain, tapi kalau keikhlasan tuh kita kada kawah kita mau usahain, kawah bila kita gawi gini, pasti ikhlas belum kan, tuh, karena Allah menentukan keikhlasan kita itu, makanya bila orang merasa ikhlas, berarti kada ikhlas, ya kan, bila orang merasa ikhlas, berarti kada ikhlas, mun merasa ada ikhlas bang, bisa kada ikhlas ya, aku dulu mau aku dulu tak ada ikhlas ya. Jadi masalah ikhlas kau jangan disambat. Pokoknya aku ikhlas aja. Ikhlas aku ikhlas aja. Berarti jadi jeleng lu kan apaan aja ini? Takutan anak-anak nyolong lah. Ambil aku ikhlas aja. Berarti jadi jeleng lah anak-anak atau tangan yang dilintu kan. Pacang malapau ya kan ini big peraya diambil ambil jangan ikhlas ya tapi tangannya kan itu siap nah mana ikhlas kok kata kau diakui kan ikhlas kata kau diakui jadi orang nang ikhlas itu nya kada merasa dirinya ikhlas la haula wala quwata illa billah. Nah sehingga orang nang ikhlas itu jangankan manusia iblis kalah nur ikhlas jangankan manusia iblis kalah orang ikhlas harap bener kan kayak baju manusia nih jegaunya kayak baju manusia saktinya kayak baju manusia kan berkuasanya berhadapan orang ikhlas pasti kalah iblis nang makhluk gaib ya kalah orang ikhlas apalagi nang manusia biasa hebatnya orang ikhlas itu kan nah itu coba kan kita kada kawa menebak diri kita sudah ikhlas atau belum dan qudrat ini termasuk sifat ma'ani ini yang pertama lah ada sampai kalam ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita supaya sampai kita untuk meyakini bahwa Allah itu bujur-bujur bersifat kudrat kuasa. Nah, apa dalil akalnya? Gunakan logika. Alam semesta ini semuanya didahului tiada, ya kah? Alam semesta ini asalnya ada asalnya ujian ilmu alam apa terjadi ledakan besar namanya Big Bang entahkah jadilah bumi dan seluruhnya kan macam galaksi. Nah asalnya kan lalu diadakan. Setiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Ini kata kawadah. Pokoknya bila suatu itu ada awalnya, bisa nemu lah. Kadang ada surangan, nemu pasti ada maulah. Dan yang menciptakan itu pasti kuasa. Kita kan buktinya nih hasil ciptaannya. Cuma kan berarti kuasa. Ada bang alih pikiran kan bila ada ciptaannya berarti yang menciptakan maha kuasa. Karena tidak akan ada sesuatu aksi untuk mengadakan atau meniadakan tanpa kemampuan. Pasti ada kemampuannya. Jadi kawa membuktikan ya hingga terjadi atau hilang sesuatu yang ada. Jikalau dia tidak mampu, tentu lemah. Men Allah tuh ada bersifat kudrat, lemah jadinya. Jikalau dia lemah, tentu tidak ada sesuatu pun dari alam semesta ini. Amun Allah Ta'ala itu lemah, ada deh kita sabaratan. Bukti ada yang mau pandir nih kan, ada yang melihat kan, ada yang live streaming loh nih, ada yang jual pakai datanya kan. Nah ada yang malah Facebooknya loh nih, nah macam-macam. Main kita nih, salaman nih, macam-macam gawian manusia kan. Itu membuktikan Allah Maha Kuasa karena hasil karyanya Allah tuh dicongkong beratan loh nih. Alhatan di mana ada yang turun loh nih. Nah makanya kan apa tujuan tahu. Revisi lo atau ngantuk kalau orang nganginakan mata lu sementara kan. Nah itu kan jadi apa yang terjadi ini kita membuktikan Allah Maha Kuasa. Kenapa kata jadi alam semesta nih itu membuktikan Allah Maha Kuasa mampu Allah Ta'ala itu. Nah kemudian apa kodrat itu berta'alluq. Arti ta'alluq itu kan ada aksi. Ada aksinya, ada sasarannya, itu ta'alluq namanya. Kamana kudrat itu ta'alluq, sasarannya kamana, nang dikanai kudrat itu apa? Nah, itu kepada segala yang mungkin, yang maujud dan ma'dum. Pokoknya apa nang ada jadi ada, nang tiada jadi ada, itu adalah sasaran kudrat. Asalnya ada jadi tiada, itu adalah sasaran kudrat. Nang asalnya ada tetap ada, itu sasaran kudrat. Nang asalnya memang sesuatu itu tiada tetap tiada, itu adalah sasaran kudrat. Semuanya jadi apa aja nang mungkin itu adalah sasaran kudrat atau nang dita'aluki oleh kudrat. Gawiannya kudrat
itu mana? Gawinya kudrat itu pada segala yang mungkin. Mungkin apa? Sesuatu yang selain dari Allah. Itulah yang dibolak-balikkan, yang diperlakukan oleh kudrat. Bahasa tauhidnya dita'aluki. Nah, dita'aluki si kudrat, dita'aluki sifat kudrat. Nah, dita'aluki sifat kudrat. Kemudian nanti kita akan bicara lagi tentang sifat yang ke-8 insyaallah, iradat atau iradah pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Sedikit lagi kita tentang keistimewaan umat Rasulullah SAW yang tidak lain adalah kita sendiri, mudah-mudahan kita diakui Rasul sebagai umatnya. Karena kita suka memuji beliau, suka bersalawat kepada beliau. Untung benar kalau kita sudah diakui Nabi sebagai umat. Ada merasa atau memimpi kan Nabi memakai umat, untung sudahlah. Belum lagi, berarti kita harus berusaha supaya dapat predikat engkau yang adalah umatku. Ya Nabi kan untung benar orang yang mengakui, walaupun wujud umat Nabi di kita nih. Karena secara lahiriah kita bukan Nabi, tapi kita paling harap lagi harus ada pengakuan langsung dari Rasulullah. Itu kan orang-orang istimewa itu dapat mereka seperti mereka bermimpi Rasulullah. Nah itu kan sebagai tanda resmi mereka sudah diakui Nabi sebagai umatnya. Sudah kayak itu kan kada berdah sakit lagi di dunia nyaman, di akhirat nyaman, dapat nginto sudah. Nah kita ini kan apakah dicari di dunia ini nih ada sekolah tinggi, sekolah ada tinggi lagi Pak, naik nior leh. Sekolah apa yang sekolah tinggi aja, sekolah tinggi aja apa naik nior ya dah. Kada kau malah dalam lawan ini. Ada yang bagawi terus karena mencari kebahagiaan jar. Padahal kebahagiaannya itu bila mau Nabi Muhammad mau kita umat itu ternyata ada dunia bahagia, akhirat bahagia. Itu pandah kita nasi bujurannya kan di dunia ini nah. Mau kita nak penting bahagia bujur itu tuh ianya. Jalannya ya rancak-rancak bersalawat, rancak-rancak memuji Rasulullah, rancak-rancak mengisahkan Rasulullah itu jalannya kan, dan menjalankan sunnah-sunnahnya atau mengamalkan ilmu yang kita ketahui ini kan, karena semua ilmu ini bersumber dari Rasulullah. Di antara keistimewaan umat Rasulullah lagi adalah bahwasanya mereka nanti di hari kiamat, di hari akhirat akan diberikan Allah telah nur, cahaya di depan mereka. Itu nas Al-Quran jelas. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Umat Nabi Muhammad itu nanti di hari akhirat mereka diterangi oleh cahaya di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kan akhirat itu kadab malam berumuran akhirat tuh amu kada sampai ke surga kada tarang. Jangankan akhiratnya api neraka aja kadab. Api neraka itu 1000 tahun menyala habang man katuh kan menyala habang terus putih hilang habangnya. Nah, bisa itu bisa kubas tuh deh 1000 tahun menyala kan jadi berubah jadi putih. Imbah itu 1000 tahun menyala kalawasan putih pas jadi hilang. Kadab api neraka itu bujure panas ini kadab. Kita kan api itu kan habang lah menyala kan menyala habang tarang lah kan api itu jadi alat penerang. Kalau neraka itu api neraka itu kada kayak api di dunia nang tarang mana kalau kalawasan menyala ya hilang. Sudah. Jadi kadang di neraka itu ada di dalam pola lalu. Nah, alam akhirat matahari jadi didekatkan kepada kepala manusia kan seperti apa aja 1 mil. Itu ada mengatakan mil tuh mil apa? Curi cara mata tuh mil bahasa Arabnya. Berarti paling setengah gila matahari di kepala. Panas tapi mataharinya kadap. Ada bercahaya lagi. Bola api hitam aja. Bakadap tuh di akhirat tuh abadatan. Nah, lalu umat Nabi Muhammad diberikan cahaya. Di hadapan ada cahaya, di sebelah kanan ada cahaya. Sehingga mereka dapat berjalan menuju surga. Amun kan bela ya ketemu surga. Salah terus jalannya kan. Maka padang akhirat itu luas benar. Beribu-ribu kali lipat dari alam dunia kita. Kan alam dunia ini luas. Pertama kita alam rahim dari perut mama. Kipit kadang kita melihat kipit kadang kipit loh. Kita melihat bini betianan tuh. Bini betian kan jermu apa mak tuh bini dengan parutnya ujar mamu dalam parut sidin itu ada anak. Kayak itu kah? Itu kan betianan mah jawabannya anak karena jawabnya keluar ke anaknya tuh kan. Nah, kipit kadang gitu. Kipit kita melihat kita di melihat dalam parut pasiennya kan ada apa dalam parut mana. Nah, jeta anu kan kasim budal dalam parut mana. Sambil bulan menyandang mana. Nah, nya keluar ke alam dunia kan luasnya alam dunia. Nah, ternyata alam kubur, alam barzakh itu lebih luas pada alam dunia ini. Kayak apa bandingannya? Nah, kayak kita melihat bayi dan parut. Kita dalam dunia melihat bayi dan parut, masihnya bayi dan parut tuh inya takapit tuh kan kipitnya bener anunya nih anu apa pawanya kan dia dan parut tuh kayak itu tuh orang di alam barzakh melihat kita saking luasnya alam barzakh tuh melihat mereka kayak kita alam dunia kita nah kayak manusia yang takapit dalam parut.
Berarti bayi dan parut tuh kipitnya kita nih dibanding lawan alam barzah. Imba alam barzah kan alam akhirat lebih luas lagi. Alam akhirat bukan pada alam barzah. Jadi alam barzah kan alam akhirat pulang seperti bayi dan parut pulang dibanding alam akhirat luas bergi kan berkali ribu kali lipat. Hanya surga nampak luasnya loh. Nah, seikung orangnya berapa kan? Seluas mata mandang surga. Ya Tuhan nih tanahmu senyaan nih kan? Tanahmu senyaan nih Tuhan oleh. Tuh nang gedung bertingkat tuh gedungmu senyaan. Tuh nang kolam-kolam nang sungai-sungainya mengalir tuh ampun mo senyaan. Nih bini nang cantik-cantik nang bunga-bunga sanjilita nih. Nang bocah pada akapian ya loh kan. Ampun mo senyaan ya Tuhan. Apalagi jadi raja berada di surga loh kan. Apa di surga? Ampun mo saya Tuhan. Gini apa kuitan kan lawas gering oleh kan diharong oleh. Ya kuitan ini anakku ini sadang oleh. Kuitan gering kan diharong. Nak sini lo nak apa aja apa aja. Aku ini nak itu sudah kan kira Azrail parada hilang oleh. Parada malah menjemput. Aku nambahkan batas tanah anak kain. Oh itu kabeh aja ada habis tanah. Iya mendakan ikam batas-batas tanah. Nang tanah-tanah di batas-batasnya di mana-mana. Bahwa aku bikin dong lo. Aku nak awak kan berjalan ya banyak. Ayo baik siap bikin dong seharian biar membawa. Karena tahu batas-batas tanah lawan di mana batas tanah lawan lalu wae kan bawa kan kemana ke Padang lawan nah Padang lalu luas itu bawa mana bah aja madakan kasana aja bah kita Padang nah di Padang kita akan main hitungakan nah memadakan batas-batasnya mulai sini kabah ya lalu sana jalan sampai ke sudah bah ya sini apa bah nah mulai sana nah kalian mulai kita awal nih mulai sini ini tanah kurang nah lah iya bah jalan pulang sampai beberapa kilometer kan 200 meter pulang singgah pulang ayo bah nah mulai kita singgah tadi pakai sini kai tanah kurang nah kai ingin bah terus jalan pulang berapa kali tanah hurang terus kan biar sampai sudah tuh dalamnya tanah hurang terus jadi napa nih biar sampai ke ujung nih jauh kan namanya tanah pian bah aja tanah pian namanya bah aja ujar abahnya aku badahkan ikam gerai mulai awal tadi sampai sini itu tanah hurang berarti jadi kan jangan ambil tanah hurang hampasnya abahnya langsung mulai penting kau ngomong abahnya kan nah itu nah apa aku kita nggak ada diorong pas saya di pada sidin kan nah itu jadi mun surga itu kadang itu loh kan sanyaan tanahmu ya Tuhan kan sanyaan rumah tuh rumahmu ya Tuhan semua istana gedung kampungmu ya Tuhan kan apalagi kan di surga itu ada nang kalau batasan tanah tapahwa surga kan ada tetangga nih tanahku di sini aja ada bahwa tanah lagi sugih berada jadi raja berada balik di surga itu ada tapahwa tanah lagi nah itu kan itulah keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah taala keistimewaan demikian tadi nah itu. Kemudian hadis Nabi SAW terakhir sungguhnya aku ya Nabi dapat mengenali umatku nanti dari kiamat walaupun mereka tercampur baur dengan umat-umat lain kawa jangan menjadi umatku mana tapaci-paja kan ada umat Nabi Adam kan guna-guna awak leh kan umat Nabi Adam guna-guna awak umat Nabi Nuh tinggi-tinggi karena Nabi Hud guna-guna nang kayak pondior tingginya kan kita apit ada aja aku ya di bawah tingkangan orang tapajal kan kita jangan tamsilnya kan kita bayangkan ya, apakah dalam akhirat mana leh. Jadi Nabi di mana kamu tutup tapajalnya kan tapi nandu aja Nabi. Di mana ciri-cirinya di antaranya Nabi umatku itu ketika mereka diberi kitab mereka menyambut dengan tangan kanan. Nah, dan ada di wajah-wajah mereka bercahaya karena di dunia rancak berwudu. Nah itu dan tambah lagi apa sering mereka sujud. Jadi nangaran sujud itu muha bercahaya gara-gara orang sujud itu lain berarti pak hirang itu kan pak hirang sini leh ada nang sing hajar anak ada kan cuma itu jangan dipandang sebagai tanda orang tuh orang baik orang pak ibadah belum tentu ibadah terima Tuhan. Itu kan jadi nangaran min athari sujud itu bukan berarti pak hirang di dehi ini walaupun ada kan orang wali hirang di sini memang orangnya ahli tahajud ada juga ada wali hirang di sini misalnya apa situ rinjing itu kan dipanasi apa panas ini banyak langsung
Atau batu sujud kisangnya lo maneh. Bila sujud kisang deui lo maneh. Kirangai. Jika dah berdiri hirang di deui lo maneh. Urang saleh juga nang hirang di deui itu yang awanya kan hendak diciriin ka itu. Tapi sudah ka itu kan ketentuannya kan. Karancakan di ibadah nya kan ya penting itu kan di ibadah Tuhan. Jadi orang berarti pak hirang itu ada memang rancang ibadah, ada memang sengaja dihirangi lo maneh. Nang ibadah itu ada nang ikhlas, nang ada kan. Nah, kita kada awal menilai orang lah kada tahu sabujune hati orang tuh. Cuma jangan jadikan setan dar. Itu jangan dipadakan. Itu adalah bekas sujud nang di Quran nih. Bekas sujud di Quran nih. Di Quran mengatakan kan wajah mereka dapat dikenali dengan bekas sujud. Dapat dipahami ada itu tafsirnya kan. Artinya mereka sering sujud itu nanti di akhirat cahaya wajah mereka itu terang benderang memang karena rancang sujud. Bukan berarti pak hirang lebih cantik tadi lain. Itu kan, dan aku mengenal mereka jarak dengan cahaya mereka yang ada di depan mereka. Itulah Nabi dapat mengenali umatnya. Kemudian nanti kita di akhirat dikenali Rasulullah SAW lebih dahulu kan daripada yang lain. Namun tak dulu macam nyaman namun nah itu mudah apa kita berkat kita sering membacakan maulid Nabi SAW dan sering kita belajar ilmu warisan peninggalan Rasulullah SAW. Al-hadiniyah wa kulli ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi wa alihi karam syairillah Fatihah.